lumayan banyak, amazing ini. Nah, ini size-nya lumayan. Sepertinya adik yang tadi. Kalau fishing, ini baru keren. Adaptasi manusia dengan kondisi geografis alam sekitarnya terjadi di setiap daerah di Indonesia. Di Bungku Utara, Sulawesi Tengah, daerah hulu sungai dekat Pegunungan Tokala, masyarakatnya pantang menyerah menghadapi kondisi yang ada. Solusi sederhana diciptakan agar putusnya jalur mobilitas masyarakat dapat kembali berfungsi normal. Manusia selalu dapat beradaptasi dengan alamnya. Seperti ini contohnya di Sungai Salato, Sulawesi Tengah. Kondisi air begini, Bapak bisa bikin rakit. Jadi kita bisa pindah dari desa lain ke desa sebelah. Sungai Salato adalah tipikal sungai pegunungan kategori sedang, sehingga bisa diarungi kapan saja, kecuali saat banjir besar, karena arusnya sangat berbahaya. Kita mau mancing di sungai seberang, dan ini kendaraan kita untuk mencapainya. Saya tiba di sungai pertama tepat ketika terjadi perpindahan air karena arus pasang. Saat inilah waktu yang ideal buat pemancing beraksi di sungai berair Payau, karena karakter perburuan ikan di ekosistem peralihan terkait erat dengan pergerakan air. Strike! Strike! Ikan barakuda sering dijumpai masuk ke perairan Payau ketika air pasang. Biasanya, spesies ini berburu dalam kelompok kecil, kemudian menyebar. Kita rilis. Dalam sistem perairan Payau, biasanya terdapat lebih dari 5 anak sungai. Tentunya sulit memilih mana percabangan yang paling potensial karena terbatasnya waktu perpindahan air. Salah satu cara yang paling ideal adalah konsisten memainkan umpan ke segala penjuru sungai. Strike! Ikan putih sama. Ini ukuran pas buat kita makan. Dia ngomong. Hah? Agar lestari, ikan kecil ini anak saya Latif aja nggak kenyang, ini rilis aja lah.
Dalam sport fishing, melepaskan kembali ikan adalah bentuk usaha pemancing menghargai dan menjaga ekosistem. Memancing atau main-main? Sudah banyak kali dilepas terus. Baru ikan gede-gede, besar-besar. Orang Jawa bilang gede, orang Bajo bilang cuma basar-basar kok daya di pemuna sama di laut. Mau. Si Om dia marah sama saya, dia bilang sebenarnya mau mancing atau mau main-main. Kenapa kalau mancing ikan dapat dilepas katanya. Saya bilang saya main besar, kecil gitu nggak kenyang. Perubahan cuaca adalah tantangan tersendiri berpetualang while fishing. Suhu air bisa turun drastis akibat hilangnya cahaya matahari. Penambahan air baru akibat hujan juga cenderung membuat ikan bersembunyi dan bertindak pasif dalam sarangnya. Saya berharap mungkin nanti hujan reda, matahari keluar di situ. Biasanya ikan-ikan predator lapar. Sambaran sangat sulit saya rasakan. Padahal tingkat kejenihan air baik dan lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Strike! Kalau yang rapuh, saya pikir black bass. Keberadaan kerapu di titik tertentu menandakan sebuah ekosistem mulai didominasi air asin. Gemuk. Fishing, keren. Eksplorasi pada sistem koro di Morowali Utara saya lanjutkan sampai ke sungai terakhir, yakni Tirongan. Kabarnya, sungai ini lebih didominasi air tawar. Strike! Black bass. Nah ini size-nya lumayan. Keberadaan ikan black bass di sungai ini merupakan penemuan berharga buat saya dan para pemancing Indonesia karena dapat membuktikan bahwa ikan prestisius air payau ini ternyata ada di Pulau Sulawesi. Pada saat pasang, ikan-ikan predator memang sudah mulai lebih aktif. Ini baru di muka muara. Kemungkinan di dalam kita bisa dapat yang lebih besar lagi. Buat memancing, ikan ini sangat didambakan. Dan sebaiknya kita pemancing merilisnya karena memang sudah hampir langka. Dulu di Jawa juga banyak, sekarang sangat sedikit. Keren.